Sebelum memulai materi, Ibu akan presentasi terlebih dahulu. Yang pertama, Mbak Apri, Mbak Nasya, Imam, Sultan, Desi, Asya, Hadir. baik, hadir semua ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan terkait dengan teks pidato persuasif. Nah, sebelum kalian mempelajari lebih lanjut terkait dengan pidato persuasif, Ibu ingin tahu terlebih dahulu apakah kalian pernah mendengar suatu pidato di suatu acara begitu? Pernah. Kalau Mbak Apri pernah mendengar di mana? Di alun-alun. Di alun-alun. Oh, Saya ada yang di TV. Kemudian Pak Presiden ini. ada di Paku. baik. Dari semua pidato yang kalian dengar itu rata-rata membicarakan tentang apa? Kampanye politik itu akhirnya Baik. Untuk Mbak Apri sendiri, Itu pidato tentang hari kemerdekaan. hari kemerdekaan. Mbak Najwa, TV. Itu siapa yang berbicara? Baik. Tadi kan kalian sudah pernah mendengar suatu pidato begitu. Nah, setelah ini aku akan menjelaskan terkait dengan apa itu yang dimaksud dengan teks pidato persuasif. Nah, jadi pidato yang dimaksud di sini itu bertujuan itu meyakinkan pembaca maupun pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Seperti itu. Jadi untuk pidato ini sendiri biasanya memang ditujukan untuk suatu penyampaian informasi dari suatu tokoh begitu. Nah, biasanya dilaksanakan di berbagai event maupun acara yang terdapat di berbagai lingkungan seperti itu. Kemudian di sini ada jenis-jenis teks pidato. Yang pertama itu menyambut dengan sambutan, kemudian ada pidato pemerintahan, pidato instansi, dan juga ceramah. Nah, tadi kan ada beberapa ya yang menyangkut dengan pidato pemerintahan. ya Oke. Jadi dari beberapa jenis-jenis pidato ini yang tadi Ibu sebutkan seperti sambutan, pidato pemerintahan, pidato instansi, dan juga ceramah. Setelah itu Ibu akan menjelaskan terkait dengan materi pidato. Nah, di sini ada 4 jenis dari materi pidato itu sendiri. Yang pertama itu ada manuskrip. Jadi pidato itu dibuat dalam bentuk naskah. Kemudian yang kedua ada memoritas seperti hafalan. Kemudian yang ketiga ada eksemporan, dan yang terakhir ada impromptu atau pidato dadakan. Kemudian materi yang selanjutnya itu akan menjelaskan terkait dengan informasi dalam pidato persuasif. Jadi untuk tujuan pidato persuasif itu sendiri yaitu menemukan informasi dalam pidato persuasif. Nah, secara garis besar kan tadi Ibu menjelaskan bahwa tujuan pidato itu sendiri untuk memberikan informasi. Nah, selain itu juga ada untuk meyakinkan pendengar, kemudian untuk menghibur pendengar, dan juga untuk menginfluence atau menggerakkan pendengar seperti itu. Baik, untuk materi yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait dengan langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Yang pertama itu membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan sesama. Kemudian yang kedua itu mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Kemudian yang terakhir menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Seperti itu. Dari sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak ada. Baik, yang selanjutnya ada simpulan dari isi pidato persuasif. Nah, hal apa saja yang perlu dilakukan untuk menyimpulkan isi pidato dari persuasif itu sendiri? Yang pertama, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam
akan menjelaskan terkait dengan struktur dan juga kebalasan terhadap persoalan. Disimak baik-baik ya, anak-anak. Baik, yang pertama itu menyangkut dengan struktur dari pidato persuasif itu sendiri. Yang pertama itu ada pembuka. Nah, biasanya pembuka ini terdiri dari salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan juga tujuan pidato. Kemudian yang kedua itu terkait dengan isi. Nah, isi dari pidato ini sendiri merupakan permasalahan maupun materi yang akan disampaikan, kemudian diuraikan secara terperinci dalam pidato. Dan yang terakhir itu ada bagian penutup. Nah, di bagian penutup ini sendiri merupakan bagian akhir dari pidato. Nah, biasanya ini berisi kesimpulan, kemudian ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan juga salam penutup. Seperti itu. Dari sini adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Belum ada. Setelah ini, Ibu akan mengajak kalian untuk bermain game. Nah, di sini Ibu akan jelaskan terkait dengan peraturan yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu kalian bentuk kelompok sekitar 2-3 anak. Untuk perwakilan kelompoknya bisa masuk ke depan 2 orang. Kalian pilih ya. Nah, setelah ini kalian buka kelasnya, kemudian kalian analisis dari struktur tersebut termasuk dalam bagian apa. Lalu kalian tuliskan di papan tulis seperti itu. Ini didiskusikan dulu ya. Itu. Kemudian untuk yang lain, silakan. Sudah ya. Untuk kelompok satu hari ini bisa dibacakan strukturnya. Jadi dari kelompok satu itu terdapat penelitian analisis kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam. Itu termasuk bagian. Sudah tepat ya. Tepat, Bu. Kemudian
Baik, untuk kedua kelompok sudah ada. Kemudian kita bisa beri tepuk tangan anak-anak. Terakhir, Ibu akan menjelaskan terkait dengan nama-nama penyusun teks pidato persuasif. Diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Yang pertama itu menentukan tema atau pokok pidato. Kemudian yang kedua itu mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Yang ketiga menentukan tujuan pidato. Yang keempat menyusun kerangka pidato. Dan yang terakhir mengembangkan kerangka pidato. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Tidak ada. Baik. Setelah ini ibu akan memberikan latihan soal terkait dengan langkah-langkah menyusun pidato persuasif seperti itu. Ibu akan membagi 2-3 kelompok. Bisa berhitung dari depan, Mbak Nasya. 2, 3. Bisa berkumpul sesuai dengan kelompoknya ya. Baik. Ibu akan membagikan beberapa lembar kerja. Kalian sudah mendapat semua kan? Ya. Baik. Setelah ini, salah satu perwakilan dari kelompok kalian maju ke depan. Untuk apa, Bu? Ibu akan memberikan suatu topik atau tema sehingga kalian nantinya akan menulis teks pidato seperti itu. Terus cara berkelompok Bu. Ya, perlu diingat ya, untuk menulis teks pidato ini harus sesuai dengan langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Siap. Bisa maju di bawah. Bisa dibacakan ke teman-teman. Meningkatkan literasi dengan membaca buku. Oh iya. Menjaga perbedaan suku agama ras dengan sikap toleransi. Bisa langsung dimulai menulis Bisa, Bu. pidato ya. Bisa. Ini waktunya sudah. Ibu beri waktu sekitar 20 menit. Baik, untuk karena waktunya tidak cukup, untuk tugas ini ibu lanjutkan minggu depan ya. Baik, Bu. Bisa kalian kerjakan di rumah masing-masing. Bisa. Baik, untuk menutup sesi pembelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Siap berjalan kepercayaan yang ada masing-masing doa baik. Doa selesai. Baik, cukup sekian dari apa yang ibu sampaikan hari ini. Selebihnya ibu sampaikan permohonan maaf jika ada kata